Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian fikih ibadah dari kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ke-6, babu nawaqidil wudu'i, hadis yang ke-68. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man asabahu, barang siapa yang keluar, qai'un, muntah, aw ru'afun, atau darah yang mengalir dari hidungnya alias mimisan, aw qalasun, atau muntah yang tidak tertahankan karena mual, aw madhyun, atau keluar madhi, fal yatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Tsumma liyabni ala sholatihi, kemudian melanjutkan sisa sholatnya. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, dan dia dalam keadaan tidak berbicara. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, wa dha'afahu Ahmad wa ghairahu, dan didhaifkan oleh Imam Ahmad dan ulama yang lainnya. Faham maksud konteks kata-katanya? Paham ya konteks bahasanya? Kita jelaskan syarahnya. Jadi hadis ini ada di hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1221. Sanad hadis ini dhaif sebagaimana didhaifkan oleh Al-Busiri, ada di dalam kitab Minhahul Alam fi Syarhi Bulughil Maram. Kita lihat kosakatanya dulu. Yang pertama, kolsun. Kolsun itu adalah sesuatu yang keluar dari perut ke mulut saat mual berupa makanan atau minuman. Bisa jadi dimuntahkan dan bisa jadi masuk lagi dalam perut jika mulut penuh atau tidak sampai mulut. Paham ya maksudnya? Jadi apa ya, kalau Maduranya cungotah kudu mutah, mau muntah, keluar tapi ketelan lagi, jadi bisa ketelan, bisa dimuntahkan, itu namanya kolsun bahasa Arabnya. Sedangkan koi, tadi kan ada kalimat koi'un kan, koi'un, kof ya hamzah. Sedangkan koi itu memuntahkan makanan atau minuman yang berasal dari perut lewat mulut. Jadi koi itu kolsun yang tak mungkin tertahan lagi. Maksudnya kalau kolsun muntah yang bisa ditahan, jadi bisa ditelan lagi. Tapi kalau koi ini muntah yang tidak tertahan lagi, sudah memang betul-betul muntah besar keluar. Nah, kita lihat apa syarah hadisnya. Yang pertama, menurut sebagian pendapat ulama, segala najis yang keluar dari selain dua jalan, segala najis yang keluar dari selain dua jalan itu menjadi pembatal wudhu. Dua jalan, paham yang dimaksud dua jalan? Pintu depan dan pintu belakang ya. Kubul dan dubur. Seperti koi, muntah, kolsun, muntah karena mual, dan mimisan. Ini menjadi pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Siapa Imam Abu Hanifah? Imam besar pendiri madhab Hanafi. Siapa Imam Ahmad? Imam besar pendiri madhab Hambali. Namun yang tepat, hal-hal tadi tidak termasuk pembatal wudhu. Jadi menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hal-hal tadi kolsun, koi dan lain sebagainya itu tidak termasuk pembatal wudhu. Inilah yang jadi pendapat Imam Syafi'i.
Imam Maliki, salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ini pendapatnya banyak, Imam Hambali ini. Kadang-kadang ada beberapa pendapat yang bertolak belakang karena berkaitan dengan situasi dan kondisi yang biasanya di dalam kitabnya itu dijelaskan syarahnya, dijelaskan hujahnya, alasannya gitu. Nah, Imam Syafi'i pun kadang-kadang pendapatnya bisa bertolak belakang. Makanya kalau orang yang mempelajari madhabnya Imam Syafi'i itu pasti mengenal ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada pendapat ketika Imam Syafi'i masih tinggal di Irak, dan ada pendapat ketika Imam Syafi'i sudah tinggal di Mesir, di mana yang di Mesir biasanya lebih tepat daripada yang di Irak, di Baghdad. Nah, ini pembelajaran buat kita semuanya bahwa ulama yang alim sekali berimam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu mau merevisi pendapatnya ketika dia tahu kalau pendapatnya itu salah. Sementara zaman sekarang banyak orang yang alimnya tidak sehebat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, mati-matian mempertahankan pendapatnya walaupun dia tahu kalau pendapatnya salah. Ini pelajaran besar buat kita, tidak usah malu untuk mengakui salah di dalam berpendapat. Karena ulama yang besar pun mencontohkan bahwa beliau mengakui kesalahan dari pendapatnya. Dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syaukani, Syekh As-Sa'di, dan Syekh Ibnu Baz. Alasan tidak batal karena tidak ada dalil yang jelas mengenai batalnya wudhu yang diakibatkan dari muntah maupun mimisan. Sedangkan hadis yang dibicarakan kali ini adalah hadis yang sanadnya dhaif atau lemah. Yang kedua, muntah dan mimisan itu najis. Ini pembelajarannya dari syarah dari hadis ini. Jadi muntah itu najis, mimisan itu najis. Artinya kalau terkena pakaian, maka pakaiannya wajib untuk disucikan. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah berkata, jika keluar mimisan dan muntah, afdolnya tetap berwudu, tapi itu disunnahkan, bukan wajib, dan tidak termasuk pembatal wudu. Yang keempat, keluar madhi, karena tadi kan ada muntah, ada mimisan, ada madhi. Keluar madhi mengharuskan untuk berwudu sebagaimana keterangan hadis-hadis lainnya tentang hal ini. Jadi dari hadis yang dhaif ini, ulama itu memisahkan, sebagian ulama, bahwa kalau muntah dan mimisan itu tidak termasuk kategori pembatal wudu, tapi afdolnya atau sunnahnya mengambil wudu kembali. Tapi kalau keluar madhi, maka dia wajib berwudu. Alasannya apa? Kalau muntah dan mimisan itu tidak ada satu dalil hadis yang sahih, satu pun nggak ada, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau As-Sunnah yang sahih itu tidak ada yang membatalkan wudu kecuali hadis ini. Dan hadis ini sanadnya dinilai dhaif oleh Imam Al-Busiri. Nah, sementara kalau madhi, hadis yang menjelaskan madhi itu membatalkan wudu sangat banyak. Ada beberapa hadis yang sahih, salah satunya hadis yang beberapa waktu yang lalu kita kaji. Jadi ketika madhi keluar membatalkan wudu dan wajib untuk mengambil wudu. Yang kelima, jika ada yang keluar seperti madhi, kentut, dan semacamnya saat sholat, sholatnya batal dan harus mengulangi sholat dari awal setelah bersuci. Karena tadi kalimat hadisnya sholat, ya kan, kemudian muntah atau mimisan atau keluar madhi, maka hendaknya dia mengambil wudhu kemudian melanjutkan sholatnya tanpa berbicara. Nah, artinya kalau ini difahami secara tekstual, hadis ini seolah-olah boleh melanjutkan sholatnya ketika wudhunya batal, yang penting jangan ngomong. Misalkan ketika enak-enak sholat, rakaat pertama terus ngentut misalkan, maka langsung keluar dari sholatnya ambil wudhu. Setelah ambil wudhu kemudian melanjutkan gerakan sholat yang berikutnya. Yang penting ketika mulai dari batal sampai ambil wudhu sampai sholat lagi itu tidak boleh berbicara. Nah, pendapat seperti ini ditentang oleh banyak ulama, hampir mayoritas ulama menentang, karena sekali lagi hadis ini dhaif.
Dan tidak ada hadis-hadis yang secara kuat menjelaskan tentang masalah batal wudhu, boleh ambil wudhu kembali dan melanjutkan sholatnya tanpa mengulangi dari awal. Nah, ulama yang sifatnya warok dan zuhud itu biasanya dia lebih memilih jalan yang hati-hati. Selama tidak ada hadis yang sahih, tidak ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan kekuatannya, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, maka dia akan jauh lebih memilih mengulangi kembali sholatnya setelah mengambil wudhu. Jadi kalau kejadian, jangan ngambil dalil hadis yang dhaif ini ya. Kamu jangan sekali-kali ketika enak-enak sholat terus buang angin, kamu ke kamar mandi, ambil wudhu, langsung melanjutkan sholatnya. Memang ada dalilnya, tapi hadis ini dhaif. Nah, maka sesuatu yang dhaif dikhawatirkan bukan benar-benar sabda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi afdolnya ketika batal ambil wudhu dan ulangi lagi sholatnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan rizki, kebaikan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat, serta mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.